Selamat datang, jiwa-jiwa yang terurapi. Jika kamu menunggu sebuah tanda, inilah tandanya. Bukan. Tuhan tidak mengirimkannya lewat surat elektronik yang sopan atau pesan teks yang manis. Ia menaruhnya di dalam detak jantungmu, di antara malam-malam yang membuatmu sulit tidur, di bisikan sunyi yang selama ini kau abaikan. Inilah panggilan itu. Bukan untuk mereka yang sempurna. Bukan untuk mereka yang sudah siap. Tapi untukmu, ya, kamu yang sedang membaca ini. 98% manusia akan mengakhiri hidup mereka dengan tugas yang belum selesai, terkubur bersama mimpi yang tak sempat diwujudkan dan panggilan yang tak pernah dijawab. Mereka terpenjara oleh rasa takut dan tertidur dalam pelukan kenyamanan. Tapi kamu bukan bagian dari mereka. Kamu adalah bagian dari yang 2%. Mereka yang memilih untuk bangkit, melawan keraguan, dan menjawab panggilan itu meski hati masih gemetar. Kamu dipilih bukan karena kamu hebat. Kamu dipanggil bukan karena kamu layak, tapi karena kamu bersedia untuk melompat ketika Tuhan berkata, "Pergilah." Misi ini bukan misi biasa. Ini bukan acara rohani yang bisa kamu tinggalkan saat suasananya tidak nyaman. Ini adalah tugas akhir. Tidak ada pengulangan. Tidak ada perpanjangan waktu. Tidak ada peran pengganti. Tuhan tidak menunggu sampai jadwalmu longgar, tabunganmu cukup, atau keyakinanmu sempurna. Spoiler, kamu tidak akan pernah merasa siap. Tapi panggilan surgawi tidak mencari kesiapan. Ia mencari keberanian. Ia mencari kerelaan hati. Ia mencari kamu. Maka sebelum kamu lanjut membaca bagian-bagian selanjutnya, lakukan ini sebagai bentuk kesiapanmu untuk berkata ya kepada panggilanmu. Tekan tombol suka, berlanggananlah pada saluran ini. Aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak melewatkan pesan berikutnya yang bisa mengguncang hidupmu. Dan tinggalkan komentar bertuliskan 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Ingatlah, ini bukan hanya tentangmu. Ini tentang jiwa-jiwa yang menanti jawabanmu. Ini tentang langit yang menunggu gerakan pertamamu. Ini tentang dunia yang tidak akan pernah sama jika kamu berani berkata ya. Bersiaplah, karena tugas suci yang hanya bisa dilakukan olehmu telah mengetuk pintu, dan pintu itu sudah tidak bisa ditutup kembali. Bagian 1. Panggilan ilahi yang menghancurkan zona nyaman. Tuhan tidak pernah tertarik untuk menjaga kenyamananmu. Ia tidak menunggu hingga semuanya aman, tenang, tertata rapi, baru kemudian mengetuk pintumu dengan lembut. Tidak, ia datang seperti badai, mengguncang fondasi, menggoyahkan rutinitas, dan meruntuhkan kenyamanan yang selama ini kau kira sebagai berkat. Panggilan Tuhan tidak pernah hadir dalam keheningan yang menenangkan. Ia meledak di dalam batinmu, menuntut perhatian, dan memaksa perubahan. Ia tidak bertanya apakah kamu siap. Ia hanya bertanya apakah kamu bersedia. Tugas yang datang dari langit tidak bisa dibungkus rapi dalam agenda harianmu. Ia tidak sopan terhadap rencanamu. Ia tidak peduli dengan target hidup yang sudah kau susun selama bertahun-tahun. Karena ketika surga menetapkan langkahmu, yang ia cari bukanlah kenyamanan, tapi keberanian untuk meninggalkannya. Kamu akan dipanggil untuk melepaskan hal-hal yang kamu anggap penting, pekerjaan yang kamu banggakan, hubungan yang kamu peluk erat, lingkungan yang membuatmu merasa aman. Kamu akan diminta untuk meninggalkan jalan yang datar dan mulai menapaki jalur yang menanjak, terjal, bahkan gelap. Mengapa? Karena kamu tidak dilahirkan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu tidak ditakdirkan untuk hanya menyesuaikan diri dengan kotak kecil bernama normalitas dunia. Kamu dipilih untuk memecah pola, untuk menghancurkan dinding ilusi, untuk melangkah ke wilayah yang tak dikenal dan menyalakan terang di sana. Dan terang itu hanya bisa menyala jika kamu bersedia berjalan keluar dari zona nyamanmu. Lihatlah sejarah para jiwa terpilih. Tidak satu pun dari mereka dipanggil ketika mereka sedang bersantai di puncak ketenangan. Mereka sedang sibuk, sedang takut, bahkan sedang bersembunyi. Namun panggilan itu datang juga. Dan ketika ia datang, ia tidak meminta waktu luang.
Ia menuntut segalanya. Abraham diminta meninggalkan tanah kelahirannya, menuju negeri yang tidak ia kenal. Musa dipanggil untuk kembali ke negeri tempat ia dikejar, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membebaskan bangsanya. Mereka semua tidak siap, mereka semua tidak merasa mampu, tapi mereka tetap berjalan. Jangan keliru. Dipanggil bukan berarti hidup akan menjadi lebih mudah. Bahkan sebaliknya, hidup akan menjadi lebih kacau. Tapi di dalam kekacauan itu, akan lahir dirimu yang sejati. Dirimu yang selama ini terkubur oleh rutinitas, dikekang oleh ekspektasi, dan dibius oleh rasa nyaman. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa panggilannya akan mudah, tapi Ia selalu menjanjikan penyertaannya. Dan itu lebih dari cukup. Kamu bisa memilih hidup yang aman, terprediksi, dan penuh kontrol. Tapi kamu juga bisa memilih hidup yang mengguncang dunia, yang menggema di langit, dan yang mengubah takdir. Tapi kamu tidak bisa memilih keduanya, karena panggilan Tuhan tidak akan menunggu kamu merasa siap. Ia tidak akan kembali besok. Ia mengetuk hari ini. Dan ketika ia mengetuk, itu bukan untuk sekadar mampir, tapi untuk menarikmu keluar dari kepompong dunia yang sempit menuju ruang luas tak terbatas bernama tujuan ilahi. Jadi, ketika pintumu diketuk dengan keras, jangan menutup tirai dan pura-pura tidak mendengar. Bukalah. Melangkahlah. Meski gemetar. Karena zona nyaman mungkin membuatmu merasa aman, tapi panggilan Tuhan, itulah yang akan membuat hidupmu berarti. Bagian 2. Menunda adalah bentuk ketidaktaatan yang terselubung. Kita sering berdalih bahwa kita sedang menunggu waktu yang tepat. Kita menyebutnya kebijaksanaan. Kita menyamarkannya dengan doa, perenungan, atau sedang mencari tanda. Tapi jika kita jujur pada diri sendiri, kita tahu itu bukan kebijaksanaan. Itu adalah ketakutan yang menyamar. Ketakutan yang mengenakan jubah spiritual agar terlihat sah. Padahal, setiap detik kita menunda, kita sedang melangkah menjauh dari ketaatan. Tuhan tidak sedang menunggu rencana 10 langkahmu yang sempurna. Ia tidak menanti kamu menyusun strategi bisnis, menyelesaikan pelatihan, atau menunggu semua pintu terbuka terlebih dahulu. Yang ia cari adalah satu hal yang tak bisa dibuat-buat, keberanian untuk bergerak sekarang juga. Menunda bukanlah sikap netral. Ia bukan sekadar pasif. Menunda adalah bentuk penolakan yang dibungkus halus. Itu adalah ketidaktaatan dalam kemasan hati-hati. Dan sayangnya, terlalu banyak jiwa yang hancur. Bukan karena menolak panggilan Tuhan secara terang-terangan, tapi karena terus menundanya sampai waktu habis. Berapa banyak hal besar yang tak pernah terwujud karena seseorang terlalu lama berpikir. Berapa banyak terobosan yang batal lahir karena seseorang menunggu sinyal tambahan yang tak pernah datang. Tuhan tidak mencari pewarta cuaca yang menunggu langit cerah untuk melangkah. Ia mencari pejuang iman yang tetap berjalan meski langit gelap, angin kencang, dan peta belum terlihat. Bayangkan, jika Nuh menunggu sampai langit menurunkan hujan pertama baru membangun bahtera. Bayangkan, jika seseorang menolak menanam karena menunggu tanah yang sempurna. Kita tidak butuh gambaran yang jelas untuk taat. Kita hanya butuh satu kata dari Tuhan dan keberanian untuk menjawabnya. Ketaatan tidak membutuhkan waktu tambahan. Ia hanya membutuhkan hati yang percaya. Dunia kita hari ini dibentuk oleh mereka yang memilih bertindak ketika segala sesuatu tampak belum ideal. Mereka yang melangkah bukan karena mereka sudah tahu semuanya, tapi karena mereka tahu siapa yang memanggil mereka. Tuhan tahu kamu takut. Ia tahu kamu ragu. Tapi yang Ia tunggu bukanlah kamu yang bebas dari rasa takut, melainkan kamu yang tetap melangkah meski takut itu masih terasa. Ada jendela ilahi yang terbuka dalam setiap panggilan, dan jendela itu tidak terbuka selamanya. Sementara kamu sibuk menimbang-nimbang, orang lain mungkin sedang melangkah. Dan tidak, bukan karena Tuhan punya pelan cadangan, tapi karena kamu menolak terlalu lama, dan panggilan yang mendesak tidak bisa menunggu ketidakpastianmu. Ketaatan sejati bersifat segera, tanpa syarat, tanpa menunggu kondisi stabil, tanpa menunggu semua orang setuju, tanpa menunggu rasa percaya diri terbentuk. Karena kenyataannya, rasa percaya diri tidak datang duluan.
Ketaatanlah yang melahirkannya. Jadi hari ini, lepaskan jubah alasan. Singkapkan kedok, belum siap. Hadapi kenyataan bahwa menunda adalah bentuk penolakan yang halus. Dan pilihlah jalan keberanian. Tuhan tidak sedang menguji seberapa rapi persiapanmu. Ia sedang mengukur seberapa dalam kepercayaanmu. Karena setiap detik yang kamu tunda, kamu bukan hanya mengabaikan panggilanmu, kamu juga menunda kehidupan yang seharusnya mulai kamu hidupi. Dan dunia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Bagian 3. Ketakutan adalah tanda bahwa kamu sedang di jalan yang benar. Jika apa yang Tuhan tugaskan kepadamu tidak membuat jantungmu berdegup lebih cepat, tidak membuat malam-malammu gelisah, tidak membuatmu bertanya, "Mengapa aku?" maka mungkin itu bukan berasal darinya. Panggilan ilahi tidak datang dengan perasaan tenang dan nyaman. Ia datang dengan gemetar di lututmu, dengan bisikan yang menusuk logikamu, dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengguncang seluruh keberanianmu. Dan justru disitulah letak kebenarannya. Ketakutan bukan musuhmu. Ia adalah penunjuk arah. Ia bukan tanda bahwa kamu harus mundur. Ia adalah bukti bahwa kamu sedang melangkah keluar dari wilayah yang kamu kuasai, menuju tempat di mana hanya Tuhan yang bisa menopangmu. Tuhan tidak pernah memanggil orang untuk melakukan sesuatu yang mereka bisa kerjakan sendiri. Ia selalu memanggil untuk sesuatu yang lebih besar dari logikamu, lebih luas dari kemampuanmu, dan lebih dalam dari kepercayaan dirimu. Karena disitulah iman tumbuh. Disitulah keajaiban mekar. Lihatlah ke dalam sejarah para pembawa cahaya. Mereka semua bergetar ketika panggilan itu datang. Musa gemetar karena tidak pandai bicara. Seorang pemuda bernama Gideon menyembunyikan diri karena merasa lemah. Bahkan dalam kemanusiaannya, ada sosok agung yang pernah bertanya, apakah ada jalan lain yang lebih mudah dari salib yang menanti? Tapi apa yang membuat mereka berbeda? Mereka tidak membiarkan ketakutan itu menghentikan mereka. Mereka mengakuinya, merasakannya, tapi tetap melangkah. Kamu tidak harus mengusir rasa takutmu untuk taat. Kamu hanya perlu melangkah bersamanya. Ketakutan akan selalu berbisik, "Bagaimana jika kamu gagal?" Tapi iman akan menjawab, "Bagaimana jika Tuhan benar-benar hadir di setiap langkahmu?" Ketakutanmu adalah bukti bahwa kamu sedang bergerak keluar dari dirimu sendiri dan masuk ke wilayah Tuhan, tempat di mana keajaiban terjadi, bukan karena kekuatanmu, tapi karena penyerahanmu. Jika panggilan itu membuatmu gemetar, menangis dalam sunyi, merasa kecil dan tak mampu, itu kabar baik. Itu artinya kamu tidak sedang berjalan sendiri. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Sesuatu yang hanya bisa terjadi jika kamu bersedia bergantung sepenuhnya kepadanya. Jangan tunggu rasa percaya diri muncul dulu baru kamu taat. Percaya dirimu tidak akan pernah cukup untuk menanggung beban surgawi. Tapi imanmu, meski kecil seperti biji sesawi, mampu memindahkan gunung jika kamu menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika rasa takut muncul, jangan anggap itu kegagalan. Anggap itu sebagai konfirmasi surgawi bahwa kamu sedang menyentuh wilayah kudus. Wilayah di mana keraguanmu akan digantikan oleh penyertaannya dan kelemahanmu akan dibungkus dengan kekuatan ilahi. Jadi, jangan mundur ketika rasa takut datang. Jangan berhenti ketika logika mulai mempertanyakan segalanya. Hadapilah rasa takutmu, dan katakan padanya, "Aku tahu kamu di sini, tapi kamu tidak memegang kendali." Karena keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan taat dalam ketakutan. Dan disitulah para jiwa terpilih bangkit, bukan karena mereka lebih berani dari yang lain, tapi karena mereka tetap melangkah meski takut itu belum pergi. Dan justru karena itu, langit bersorak, bumi bergetar, dan sejarah pun berubah. Bagian 4. Tuhan tidak memberi jaring pengaman, hanya jaring penyerahan. Jika kamu mencari keamanan, kamu tidak sedang mencari Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang empuk, penuh pelindung, dan terbebas dari resiko. Ia tidak menawarkan jaring pengaman buatan manusia. Ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih kuat, meski tak terlihat, penyerahan total. Banyak orang ingin taat, tapi hanya jika ada rencana cadangan. Banyak yang ingin berjalan bersama Tuhan, tapi dengan syarat, harus aman, harus berhasil, harus diterima banyak orang.
Sayangnya, panggilan ilahi tidak bisa dinegosiasikan. Ia tidak datang dengan kontrak berisi jaminan keberhasilan. Ia datang dengan undangan untuk percaya, bahkan ketika hasilnya belum tampak. Tuhan tidak pernah berkata bahwa kamu akan mendarat dengan mulus. Tapi Ia berkata bahwa kamu tidak akan pernah terjatuh di luar jangkauan tangannya. Dan itu cukup. Itu lebih dari cukup. Panggilan Tuhan sering terasa seperti melompat dari tebing, tanpa tahu apakah ada sesuatu yang akan menangkapmu di bawah. Tapi justru di tengah lompatan itulah, kamu akan menemukan bahwa yang menangkapmu bukanlah karpet kenyamanan, melainkan tangannya yang penuh kuasa. Lihatlah kisah para pemberani iman. Tidak ada yang melangkah dengan jaminan hasil. Mereka melangkah dengan satu-satunya pegangan, kepercayaan pada yang memanggil. Mereka meninggalkan rumah, melepaskan reputasi, kehilangan kedudukan, bahkan menghadapi ancaman. Mereka tidak punya jaring pengaman, tapi mereka punya jaring penyerahan. Dan itu membuat mereka tidak pernah benar-benar jatuh, karena mereka disangga oleh tangan yang tidak pernah gagal. Kita hidup di dunia yang mencintai kontrol. Kita ingin tahu semua langkah sebelum melangkah. Kita ingin memastikan hasil sebelum mulai. Tapi Tuhan tidak memanggilmu untuk hidup dengan kendali. Ia memanggilmu untuk hidup dengan iman. Ia memanggilmu untuk mempercayai bahwa meski kamu tidak bisa melihat akhir jalan ini, Dia sudah menyiapkan kemenangan di sana. Penyerahan bukan berarti kamu berhenti berusaha, tapi itu berarti kamu berhenti mengandalkan dirimu sendiri. Kamu meletakkan semua logika, semua ambisi, semua rencana di bawah kakinya dan berkata, "Bahkan jika aku harus kehilangan segalanya, aku akan tetap berjalan bersamamu." Dan ya, kamu mungkin akan kehilangan banyak hal. Mungkin akan kehilangan teman yang tidak memahami jalan ini. Mungkin akan kehilangan kenyamanan yang dulu kamu banggakan. Mungkin akan kehilangan kesempatan dunia yang tampak menggiurkan. Tapi yang akan kamu temukan jauh lebih berharga. Kedekatan dengan Tuhan yang tak tergantikan. Makna hidup yang tidak bisa dibeli. Dan damai yang tidak tergantung pada keadaan. Panggilan Tuhan bukanlah jalan yang dijamin aman oleh manusia. Tapi itu adalah satu-satunya jalan yang dijaga oleh surga. Jaring pengaman mungkin tak terlihat oleh mata, tapi tangan Tuhan tidak pernah meleset. Jadi, saat kamu merasa seperti sedang terjun bebas, jangan panik. Jangan batalkan lompatanmu hanya karena kamu tidak bisa melihat akhir dari cerita ini. Karena cerita ini ditulis oleh tangan yang menenun langit dan bumi. Dan Ia belum pernah gagal. Tidak pada siapapun, termasuk kamu. Yang Ia minta bukan keberhasilan sempurna. Yang Ia minta hanyalah penyerahan sempurna. Maka lepaskan dirimu dari ketergantungan pada jaminan manusia, dan berserahlah sepenuhnya. Sebab jaringnya bukan terbuat dari benang-benang keamanan dunia. Jaringnya terbuat dari kesetiaan yang kekal. Dan itu akan selalu cukup untuk menampung setiap jiwa yang melompat dalam iman. Bagian 5. Tuhan memilih orang biasa untuk misi yang luar biasa. Tuhan tidak mencari yang sudah sempurna. Ia tidak menunggu manusia yang bebas dari cela, penuh percaya diri, dan siap tampil gemilang. Ia mencari yang mau berkata, "Aku tidak tahu caranya, tapi jika Engkau memanggilku, aku akan melangkah." Tuhan selalu bekerja melalui yang biasa. Melalui mereka yang sering diremehkan, dianggap tidak cukup, terlalu muda, terlalu tua, terlalu sederhana. Mengapa? Karena ketika kemuliaannya bekerja melalui bejana yang retak, dunia tahu bahwa itu bukan karena kekuatan manusia, tapi karena kuasanya yang nyata. Terlalu sering kita menilai diri kita dengan ukuran dunia. Apakah kita cukup berbakat, cukup pintar, cukup punya pengalaman, cukup terkenal? Tapi Tuhan tidak pernah tertarik dengan ukuran itu. Ia tidak tertarik pada seberapa tinggi gelarmu, seberapa besar pengikutmu, atau seberapa banyak penghargaanmu. Yang Ia lihat adalah, apakah hatimu bersedia? Ingatlah ini, kamu tidak harus luar biasa untuk dipilih. Tapi kamu akan menjadi luar biasa ketika kamu berkata ya kepada panggilannya. Lihatlah kembali kisah-kisah besar di sepanjang sejarah manusia. Tidak ada satupun dari mereka yang dipanggil dalam keadaan sempurna. Ada yang gagap,
ada yang pemarah, ada yang pemalu, bahkan ada yang pelarian. Tapi ada satu kesamaan di antara mereka semua. Mereka taat, meski mereka merasa tidak pantas. Dan mungkin itulah yang sedang Tuhan katakan padamu hari ini. Kamu merasa tidak mampu, sempurna. Kamu merasa tidak layak? Tepat sekali. Karena sekarang kamu akan belajar bergantung bukan pada dirimu sendiri, tapi padaku. Tuhan justru menyukai kelemahanmu, bukan karena Ia ingin kamu lemah, tapi karena kelemahanlah yang menghancurkan kesombongan dan membuka ruang bagi kuasanya untuk bekerja dengan bebas. Dalam ketidakmampuanmu, Ia menyatakan kekuatannya. Dalam keraguanmu, Ia membuktikan kesetiaannya. Jangan remehkan dirimu hanya karena kamu belum dilihat dunia. Tuhan sudah melihatmu sejak awal. Kamu tidak terlambat. Kamu tidak kekurangan. Kamu tidak terlalu biasa untuk melakukan hal besar. Bahkan, kebiasaanmu lah yang membuatmu sempurna di mata Tuhan untuk menggenapi tugas surgawi yang tak bisa ditiru siapapun. Misi ilahi tidak membutuhkan manusia yang sempurna. Ia hanya membutuhkan manusia yang berkata, "Aku mau." Dan dari kesediaan kecil itulah, kerajaan-kerajaan runtuh, bangsa-bangsa dibangkitkan, dan sejarah ditulis ulang. Jangan tunggu sampai kamu merasa siap. Jangan menunggu panggung. Jangan menunggu sorotan. Tuhan memanggilmu di tempat paling sepi, paling tersembunyi, untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh ketaatan. Jadi, jika hari ini kamu merasa terlalu kecil, terlalu hancur, atau terlalu tidak layak, dengarkan ini baik-baik. Kamu adalah calon pembawa cahaya. Tuhan tidak melihat dirimu yang sekarang. Ia melihat siapa dirimu dalam rancangannya. Dan dalam rancangan itu, kamu adalah pejuang, pengubah sejarah, penyala api ilahi. Jangan menunggu menjadi luar biasa baru melangkah. Melangkahlah, maka kamu akan menjadi luar biasa dalam kuasanya. Karena di tangan Tuhan, bahkan yang paling biasa pun dapat menyalakan dunia. Bagian 6. Tugas terakhirmu. Tidak punya rencana cadangan. Tuhan tidak menyusun panggilanmu sebagai satu dari banyak pilihan. Ia tidak mempersiapkan pemain cadangan untuk menggantikan peranmu jika kamu mundur. Tidak ada plan B, tidak ada nama pengganti. Tidak ada versi alternatif dari misi yang telah Ia jahit rapi bersama napas dan takdirmu. Ketika Tuhan memanggilmu, itu artinya hanya kamu yang bisa melakukannya, dengan suaramu, dengan lukamu, dengan sejarah hidupmu yang penuh warna. Kita sering mengira bahwa jika kita tidak menjawab panggilan itu, maka orang lain akan menggantikannya. Tapi tidak semudah itu. Panggilanmu bukan produk massal. Ia tidak bisa dibagikan sembarangan. Ia bersifat pribadi, sakral, dan sangat spesifik. Dunia ini tidak butuh versi lain dari orang hebat. Dunia ini menunggu kamu. Ya, kamu, dengan segala keraguan, keterbatasan, dan impianmu yang belum selesai. Tuhan tidak hanya melihat siapa kamu hari ini. Ia melihat siapa kamu bisa menjadi ketika kamu benar-benar taat. Dan ketidaktaatanmu bukan sekadar kegagalan pribadi. Itu bisa menunda jawaban doa orang lain, bisa memperlambat terobosan yang sedang dinantikan semesta, bisa menghambat jalan terang yang seharusnya mengalir lewat hidupmu. Panggilan ini bukan beban, ini kehormatan. Ini bukan sekadar tugas. Ini adalah kepercayaan surgawi. Maka jangan sia-siakan. Jangan pikir kamu punya banyak waktu. Jangan anggap enteng kesempatan untuk berkata ya. Karena panggilan ini, jika kamu menolaknya, tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama. Lihatlah kisah-kisah dalam sejarah. Ketika seseorang mencoba lari dari tugasnya, Tuhan tidak langsung beralih ke orang lain. Ia mengejarnya. Ia menghentikannya. Ia menegurnya lewat badai, lewat gelap, lewat sunyi. Karena misi itu bukan untuk siapa-siapa. Itu milik satu orang. Dan orang itu adalah kamu. Kamu mungkin bertanya, tapi bagaimana jika aku gagal? Jawabannya sederhana. Tuhan tahu kamu akan jatuh. Tapi Ia juga tahu kamu akan bangkit. Ia tidak mencari orang yang sempurna melangkah.
Ia mencari orang yang bersedia bangkit setiap kali terjatuh. Dan inilah kebenaran yang suci. Ketika Tuhan menaruh tugas di pundakmu, itu berarti Ia sudah tahu kamu bisa menanggungnya. Bukan dengan kekuatanmu sendiri, tapi dengan kekuatannya yang akan menopangmu di setiap langkah. Jangan tunggu panggilan lain. Jangan tunggu konfirmasi tambahan. Jangan menunggu waktu yang pas. Ini bukan tentang kesiapanmu. Ini tentang kesediaanmu. Karena dunia ini tidak sedang menunggu orang yang paling pintar, paling kuat, atau paling suci. Dunia ini menunggu orang yang berani berkata, "Aku di sini, kirim aku." Dan ketika kamu melangkah, langit akan membuka jalannya. Bumi akan merespons keberanianmu. Waktu akan menyesuaikan diri dengan ketaatanmu. Karena Tuhan tidak sedang menulis kisah biasa. Ia sedang menulis kisah kekal melalui hidupmu. Ingatlah, tidak ada plan B, tidak ada pengganti. Jika kamu mundur, panggilan itu tetap ada. Tapi dunia akan kehilangan bagian terpentingnya, hadirmu yang taat. Maka sekaranglah saatnya. Bangkitlah, berdirilah tegak. Ambil kembali misi yang mungkin sudah lama kamu abaikan. Langkahkan kakimu ke medan yang telah disiapkan untukmu sejak awal penciptaan. Karena tugas ini, tugas yang terakhir dan terpenting, adalah milikmu. Dan hanya kamu yang bisa menyelesaikannya. Bagian 7. Dunia tidak menunggu doa yang indah, tapi risiko yang nyata. Dunia ini tidak sedang menantikan lebih banyak teori. Tidak sedang lapar akan retorika indah, kalimat suci yang diulang-ulang, atau lingkaran doa yang hanya berputar-putar tanpa arah. Dunia ini tidak sedang menunggu orang-orang yang hanya berdoa dengan kata-kata manis, tapi diam dalam tindakan. Dunia sedang menangis. Dunia sedang merintih. Alam semesta mengeluh dengan suara yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Ia tidak menanti para penonton, ia menanti para pelaku. Ia tidak memanggil mereka yang nyaman duduk di kursi ibadah, tapi mereka yang siap turun ke jalan, ke ladang, ke tempat-tempat yang penuh luka, dan membawa cahaya ke dalam kegelapan. Inilah saatnya kamu sadar. Iman bukan kata benda. Ia adalah kata kerja. Iman bukan hanya untuk dibicarakan, tapi untuk dijalani. Tidak ada gunanya kamu berdoa panjang jika kamu menolak melangkah. Tidak ada artinya kamu menangis dalam perenungan jika kamu tidak berani mengambil risiko untuk misi yang telah Tuhan tanamkan dalam jiwamu. Kita terlalu sering berlindung di balik kalimat, "Aku sedang menunggu petunjuk," atau "Aku masih dalam masa doa." Padahal, jauh di dalam hati, kita tahu bahwa panggilan itu sudah jelas. Sudah jelas. Yang kita tunggu bukan petunjuk baru, tapi keberanian untuk melaksanakan petunjuk yang lama. Langit tidak diam karena Tuhan tidak berbicara. Langit diam karena kita menunda langkah. Kita terlalu takut terlihat bodoh, terlalu takut gagal, terlalu takut ditinggalkan. Tapi inilah kenyataannya. Setiap misi surgawi menuntut risiko. Setiap tugas ilahi menuntut langkah gila yang tak masuk akal. Lihatlah jejak para pemberani di masa lalu. Mereka melangkah di tengah badai. Mereka berbicara ketika suara mereka terancam dibungkam. Mereka bertindak saat semua orang memilih diam. Mereka tidak punya semua jawabannya. Tapi mereka punya satu hal yang cukup untuk mengguncang dunia. Ketaatan yang berani. Tuhan tidak menunggu kamu menjadi sempurna. Ia hanya menunggu kamu bersedia mengambil langkah pertama. Dunia tidak butuh lebih banyak pemikir pasif, dunia butuh pelaku radikal. Dunia butuh tangan-tangan yang siap kotor demi menyentuh yang tersisih. Dunia butuh langkah-langkah yang berani menerobos batas, bukan kata-kata yang diucapkan, tapi tidak dijalani. Jika kamu merasa terlalu biasa untuk melakukan perubahan besar, ingat ini. Setiap api besar selalu dimulai dari percikan kecil. Dan mungkin, percikan itu sedang menunggu kamu untuk menyalakan sumbunya. Berhentilah bersembunyi di balik kata, "nanti." Hentikan kebiasaan menunggu semuanya sempurna. Karena saat kamu menunggu, luka dunia semakin dalam. Kesempatan semakin menyempit. Dan jiwa-jiwa yang seharusnya kamu sentuh, tetap menunggu jawabanmu. Jadilah orang yang berani mengambil risiko.
Bukan karena kamu yakin pada dirimu sendiri, tapi karena kamu percaya pada Dia yang mengutusmu. Biarlah keberanianmu menjadi jawaban atas doa-doa orang lain. Biarlah langkahmu menjadi terang bagi yang sedang tersesat. Dan ketika kamu melangkah, meski gemetar, ingatlah ini. Surga tidak pernah berpihak pada yang takut mengambil risiko. Surga selalu berpihak pada mereka yang berkata, "Aku tahu ini berat, tapi aku tidak bisa diam." Karena iman yang sejati bukanlah iman yang hanya dibisikkan dalam doa, tapi yang berani diwujudkan dalam tindakan nyata. Dan kini, setelah semua kebenaran ini terungkap, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Akankah kamu berkata ya? Bukan ya yang diucapkan di mulut, tapi ya yang diwujudkan dalam langkah. Ya yang penuh getaran, air mata, dan keberanian. Ya yang berarti kamu siap melepaskan zona nyaman, membungkam suara takut, dan berjalan dalam keyakinan. Meski jalan itu sunyi, gelap, dan belum tampak ujungnya. Ingat, kamu tidak dipilih untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu tidak dikirim ke dunia ini hanya untuk bekerja, membayar tagihan, lalu pergi. Kamu diciptakan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah misi surgawi yang hanya bisa dijalankan oleh satu orang, kamu. Dan misi ini tidak menunggu kesiapanmu. Ia menunggu ketaatanmu. Kini saatnya melangkah. Dunia sedang menunggu. Langit sedang bersiap. Dan panggilan itu belum padam. Masih mengetuk. Masih bergetar dalam relung jiwamu. Dengarkan. Rasakan. Dan balaslah dengan hidup yang penuh keberanian. Sebelum kamu pergi, kirimkan sinyal yang kuat ke semesta bahwa kamu siap menjawab panggilan ini sepenuhnya. Tekan suka, berlanggananlah pada saluran ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar bertuliskan 77 di bawah ini. Itu bukan sekadar aksi, itu adalah deklarasi. Sebuah langkah kecil yang bisa menjadi awal dari perubahan besar, bukan hanya untuk hidupmu, tapi untuk dunia di sekitarmu. Langit sudah menunggu, bumi sudah menanti. Kini giliranmu untuk menjawab. Karena ketika satu jiwa berani taat, seluruh semesta akan bergerak.